habis ini ikut MHG terus ada pengembangan MHG di dalamnya. Di otak tuh udah kayak ada kebayang membedakan lagu tuh udah bisa gitu. Jadi karena sering dengerin terus kita nyontoin. Nah, aku jadinya bisa membedakan antara lagu yang satu dengan lagu yang lainnya. Nah, ketika diajak simaan, kita itu dipaksa mau nggak mau harus mau baca juz 11 sampai 30. Karena emang itu kan waktunya baca. Jadi emang banyak banget lah. Dan aku karena masuk di Mizan, aku juga punya relasi di luar UIN. Nah, jadi punya temen tuh, kalau ada lomba, dari UAD, dari UMI, dari Almata. Jadi itu sangat-sangat membantu banget lah untuk relasi di Al-Mizan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mizan, selamat datang di podcast Bincang Mizan. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar Al-Quran dan perjalanan mahasiswa hebat berprestasi yang sudah mencatatkan namanya di berbagai lomba. Ada Mbak Haizatuz Zauriyah dan Mas Lukman Hakim. Keduanya merupakan mahasiswa-mahasiswi berprestasi dan anggota UKM JKH Al-Mizan. Halo Mbak Iza dan Mas Lukman. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Iza dan Mas Lukman? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik banget. Mas Lukman? Alhamdulillah baik juga. Baik aja atau ada cerita nih pagi ini? Ya mungkin tadi habis kuliah ya Kak ya. Jadi ya biasa aja sih. Ya kalau aku tadi habis nemenin jualan Al-Mizan. Jadi Masya Allah. jadi ya agak lelah dikit gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang semangat kan Ya ya? udah semangat banget nih. Oke, biar teman-teman yang ada di sini biar tambah kenal nih sama mereka berdua. Mungkin dari Mbak Iza bisa memperkenalkan diri. Oke, kenalin ya teman-teman, nama aku Haizatuz Zauriyah, asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya di sini perwakilan dari Divisi Tahfidz, program studinya Ilmu Al-Quran dan Tafsir, fakultasnya Usuluddin dan Pemikiran Islam. Nah, di sini aku semester 6. Oke, wah Oke. udah semester 6. Kalau Mas Lukman gimana? Oke, tentunya lebih muda ya. Ya, Iya, paham. ya. Kenalin, namaku Muhammad Lukman Hakim, biasa dipanggil Lukman. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekarang saya sebagai pengkaderan dari Divisi Tilawah. Oke, wah berarti di sini ada divisi tahfidz dan divisi tilawah. Udah sering menjuarai juga kan ya MHQ dan MTQ, Masya Allah. Berarti kalian kan anggota UKM JK Al-Mizan nih ya. Boleh nggak diceritain kapan kalian masuk Al-Mizan dan apa yang membuat kalian tertarik bergabung di UKM JK Al-Mizan? Oh ya, dari aku dulu. Mas Lukman Ini dulu yang Siapa sebut dulu? Yang lebih tua. Ya, Oh, yang ya sebut udah. dulu. Boleh. Ya. Oke, jadi pertama kali masuk Mizan itu dan pertama kali tertarik itu ketika PBAK. Kan ada presentasi UKM. Nah, ketika itu lupa, tapi masih ingat tertarik karena ada tahfidz, terus tilawah, terus sama tafsirnya. Nah, pertama kali masuk UKM JKH Al-Mizannya itu semester 1 tahun 2022. Nah, itu juga bimbang mau masuk tahfidz, tilawah apa tafsir ya. Kalau tahfidz ya pengen nerusin hafalannya, maksudnya pengen memperlancar hafalannya. Kalau tilawah kan juga ada basic dikit-dikit. Terus kalau tafsir ya kan kuliahnya prodinya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus berbagai teman dari mana-mana itu ngasih tahu ya udah tahfidz aja, soalnya kamu basicnya udah banyak di tahfidz, nanti tinggal pengembangan, siapa tahu berhasil habis ini ikut MHG terus ada pengembangan MHG di dalamnya. Akhirnya tahun 2022 bulan Agustus ya, bulan September, nah itu mendaftar di Divisi Tahfidz UKM JKH Al-Mizan gitu. Oke. Masya Allah. Kalau Mas Insya Allah Lukman, banget ya. Iya. Iya. Mas Lukman Biasa gimana aja. nih? Kapan masuk Al-Mizan? Kalau dari aku ya,
aku tuh sebelumnya itu udah ngincer banget lah pengen ngembangin soft skill dari tilawah itu. Berarti udah tahu sebelumnya sama Al-Mizan atau gimana? Mungkin nama Al-Mizan mungkin belum tahu, cuma aku kan udah sering kenal Ustadz Tantan ya. Jadi di Jogja itu Ustadz Tantan kan udah terkenal banget gitu. Terus aku molo beliau. Terus ya beliau live lah. Kalau live kan pasti live kan. Live di masjid kampus. Nah, terus aku bisa menyimpulkan wah di UI ini ada tilawah nih gitu kan. Ya udah waktu PBAK itu ya apa namanya mengamati terus apakah ada UKM tilawah ternyata ada nih, ternyata UKM Al-Mizan. Ya udah dari situ aku udah memutuskan langsung daftar aja di UKM Al-Mizan tanpa Oke. apapun gitu. Masya Allah. Tadi kalau boleh tahu angkatan berapa ya Mas Lukman ya? Aku angkatan 2023. Oke, Ya. berarti adik tingkat ya? Ya di tingkat di UKM. Oke. Tadi udah teman-teman udah tahu nih gimana Mbak Iza dan Mas Lukman ini pertama kali masuk Al-Mizan dan apa yang membuat mereka tertarik join ke Al-Mizan. Yeah. Selanjutnya boleh nggak diceritain apa sih pengaruh Al-Mizan ke kalian berdua gitu? Baik dari segi pengembangan skill ataupun di relasinya. Mungkin tadi kan udah Mbak Iza dulu nih, boleh nggak Mas Lukman dulu yang Ya. bercerita? Ya, Mas Lukman dulu. Ini pengembangan skill ya. Iya. Kalau di tilawah itu emang banyak-banyak latihan, Mbak. Jadi nanti tuh biasanya tuh nggak kelihatan. Paham gak sih? Paham ya? Nggak kelihatan. Jadi kayak karena kita sering latihan, karena aku kan dari Kerapiak ya, jadi agak jauh. Apalagi kalau latihannya malam, yaitu di Mas Ali itu kan malam tuh kan. Nah, Oke. aku kan kayak ngerasa, waduh, kok cuma ke UIN cuma baca Quran doang gitu loh. Dari Kerapiak gitu kan bensinnya kan gimana. Tapi kayak aku kayak pengen bisa gitu, masa nggak latihan. Ya udah. Oke. Karena seringnya latihan terus, aku tuh di pikiran apa namanya, di otak tuh udah kayak ada kebayang membedakan lagu tuh udah bisa gitu. Jadi karena sering dengerin, terus kita nyontoin, Iya. nah aku jadinya bisa membedakan antara lagu yang satu dengan lagu yang lainnya. Oh. Ya gitu. Soalnya sebelum masuk Mizan emang aku belum tahu lagu-lagu. Cuma bisa ngetilawahin, Iya. tapi belum tahu ini lagu apa. Oh ya. Oke, Gitu. berarti di Al-Mizan ini kalau di tilawah kegiatannya berapa kali seminggu nih? Oh, mungkin kalau latihan dari aku masih anggota itu 4 kali. Jadi itu ada Ustadz Naufal, Ustadz Ali, Ustadz Tantan, dan Ustazah Hasna. Oke, berarti di Al-Mizan ini memberikan pengaruh berupa memberikan wadah untuk berlatih ya Iya, bagi betul Mas banget. Lukman. Sehingga itu mengembangkan skill yang Iya. udah dipunya sebelumnya gitu. Betul, Oke, betul. dari pengembangan skill. Kalau dari sisi relasinya gitu di Al-Mizan tuh kenal siapa aja sih gitu yang memberikan pengaruh gitu ke hidupnya Mas Lukman? Mungkin kalau relasi banyak banget ya, yang awalnya kenal sekelas jadi kenal teman berbagai fakultas di UIN. Oke. Ya, kenal dari nggak cuma divisi tilawah doang, tapi kenal divisi lainnya. Jadi emang banyak banget lah. Dan aku karena masuk di Mizan, aku juga punya relasi di luar UIN. Nah, jadi punya temen tuh. Kalau ada lomba, oh dari UAD, dari UMY, dari Almata. Jadi Oke. itu sangat-sangat membantu banget lah untuk relasi di Al-Mizan ini. Masya Allah banget ya. Al-Mizan tuh selain pengembangan skill juga di bidang relasinya itu membantu gitu. Iya, untuk karena Mas kan Lukman. Al-Mizan kan udah terkenal banget ya di Jogja ya. UKM tilawah itu udah terkenal banget. Jadi kayak Oke. dari mana nih UIN? Pasti Al-Mizan. Itu udah terkenal banget. Masya Allah. Jadi kayak ngerasa bangga gitu loh. Gitu dari. Iya, bangga menjadi bagian dari Al-Mizan. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita geser nih ke Mbak Iza. Mbak Iza gimana nih? Gimana Al-Mizan tuh bisa berpengaruh ke soft skill, hard skill ataupun di relasinya Mbak Iza sendiri? Oke, jadi kalau menurut aku Mizan itu pengaruhnya ada 3, yaitu dari soft skill ya, dari hafalan itu sendiri. Yang kedua dari relasi. Yang ketiga, Mizan itu membentuk jiwa kita itu bagaimana memimpin suatu komunitas ya, organisasi lah seperti itu. Oke. Nah, yang pertama ini untuk soft skill. Jadi dari proker-prokernya divisi tahfidz ini kan sangat menarik ya. Ada halaqah, simaan, sama apa ya?
Ya itulah ya pokoknya. Iya. Nah, 2 itu yang sangat mempengaruhi hafalan. Nah, untuk yang halakoh ini mungkin bisa menguatkan hafalannya. Yang simaan ini juga penting banget. Sejak di Jogja dan sejak di Mizan, kan banyak undangan-undangan simaan itu. Nah, itu kan biasanya mbak-mbak pengurus itu ngajain. Nah, aku sering diajak. Nah, itu sangat berpengaruh di hafalan. Jadi ketika hafalan mungkin lancarnya baru juz 1 sampai 10. Nah, ketika diajak simaan, kita itu dipaksa mau nggak mau harus mau baca juz 11 sampai 30. Karena emang itu kan waktunya baca. Nah, jadi sangat kebantu hafalannya. Nah, terus yang kedua itu dari relasi. Alhamdulillah, jadi aku kan udah 2 tahun jadi pengurus. Pengurus yang pertama itu jadi jaringan. Nah, relasi ini sangat kebentuk, entah itu dari mahasiswa-mahasiswa kampus yang di luar UIN ataupun relasi-relasi seperti kenal sesepuh-sesepuh. Nah, itu kan sangat menambah relasi. Nanti kalau ada butuh sesepuh, butuh apa, atau orang lain pengen mengundang Mizan, kan jadinya kan chat ke saya gitu kan. Terus yang ketiga ini kepemimpinan. Nah, ini sangat berpengaruh. Entah itu mau jadi anggota ataupun jadi pengurus bagian apapun, itu setidaknya Mizan itu pernah mendiklat kita itu bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, seperti itu. Sangat mempengaruhi seperti Masya itu. Allah, berarti selain di bidang pengembangan skill yang kemampuan di bidang Al-Qur'annya, tilawah, terus tahfidz gitu, juga ada keorganisasian gitu tadi Nah, ya yang iya, di-mention betul. oleh Mbak Iza gitu. Masya Allah sekali gitu. Mungkin kita move nih aku pengen tahu nih gimana perjalanan lomba-lomba kalian gitu. Kalian kan udah sering menjuarai berbagai lomba baik daerah, nasional ataupun internasional. Wah, itu kayak amazing banget ya gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu perjalanan lombanya gitu. Terus coba trial lagi 20 juz. Alhamdulillah dapat juara. Masya Allah. Semangat berproses. Soalnya di Mizan itu juga mengajarkan bagaimana berproses dan sampai menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti Masya itu. Allah. Mental juga gitu. Oke. Soalnya pernafasan itu kalau sudah kita udah lomba ya, itu jadi pendek loh. Iya, jadi Itu jadi pendek banget. Yang awalnya aku bisa 1 nafas 1 menit, Al-Fatihah sampai akhir gitu. Iya. Itu cuma 3 ayat doang. Jadi 30%-nya doang.